Ya, Shanti diketahui juga mengidap penyakit autoimun. Lalu sebesar apa risiko yang dihadapi penderita autoimun jika positif COVID-19? Sudah bergabung bersama kami dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Rudy Hidayat. Selamat siang, Dok. Ini kita bicara soal kasus dari artis Ashanty. Kita tahu bahwa memiliki riwayat autoimun. Jika kita lihat dari riwayat penyakit dari Ashanty ini, seberapa bahaya yang akan terjadi ketika seorang pengidap penyakit autoimun kemudian dalam waktu bersamaan mengidap COVID-19? Sejak adanya COVID ini kita sudah sangat tahu bahwa pasien-pasien dengan autoimmune disease itu meningkatkan resiko terkena COVID, kemudian juga resiko mendapatkan serangan yang lebih berat. Yang ketiga juga resiko untuk perlunya perawatan itu lebih besar. Itu yang kita tahu tentang kaitan antara sakit autoimun ini dengan COVID. Tidak terlepas varian yang mana, termasuk yang Omicron yang sekarang. Omicron kita tahu mempunyai karakteristik yang lebih mudah menular. Apakah ini artinya bahwa ketika seseorang mengidap autoimun harus lebih ekstra lagi untuk berhati-hati terhadap COVID varian Omicron ini, Dok? Secara umum tepat seperti itu. Bahkan sebelum ada COVID, kita sudah mengingatkan semua pasien autoimun bahwa mereka rentan untuk mendapatkan infeksi yang lebih besar daripada populasi pada umumnya. Sehingga kita selalu menganjurkan mereka untuk lebih berhati-hati. Misalnya dalam pergaulan gitu ya, kalau misalnya lingkungan sekitarnya memang beresiko infeksi, maka dia harus memproteksi diri lebih. Selain autoimun, tentunya ada juga penyakit-penyakit lain yang kita harus waspadai terkait dengan Omicron ini, Dok. Apa saja penyakit-penyakit lain yang mungkin diderita oleh banyak masyarakat yang harus lebih waspada seperti ketika terjangkit autoimun ini? Selain pasien-pasien dengan autoimmune disease, misalnya pasien-pasien dengan cancer ya, atau dengan keganasan, ini populasi juga yang rentan. Kemudian pasien-pasien yang mengalami penyakit infeksi yang kronik ya, seperti penyakit paru misalnya, penyakit diabetes mellitus misalnya. Pasien-pasien dengan hipertensi juga dilaporkan mempunyai resiko mengalami infeksi yang lebih berat. Kita tetap berhati-hati, apalagi untuk pasien atau kelompok atau populasi tadi yang beresiko mengalami infeksi tadi, diharapkan untuk tetap berhati-hati, jangan meremehkan kondisi saat ini yang kelihatannya sudah mulai mengalami peningkatan meskipun belum sangat besar, untuk menjaga menahan diri ya, tidak terlalu banyak bertemu dengan kelompok populasi yang lain yang beresiko saling menularkan infeksi. Kemudian semua protokol kesehatan dijalankan dengan baik. Karena kalau kita semua abai, maka resiko itu tentu akan sangat meningkat. Saya rasa itu. Baik, terima kasih atas informasinya Dr. Rudy Hidayat, spesialis penyakit dalam.